Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sabdo Palon, Penasehat Raja Brawijaya V. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sabdo Palon adalah pandita dan penasehat Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Mojopahit di Jawa. Bagian mitologi Jawa, keberadaan Sabdo Palon dipercaya membawa reksa kekuasaan di Jawa, Nusantara. Sabdo Palon diyakini merupakan penjelmaan derivatif Hyang Ismoyo atau Semar yang memiliki kewajiban menjadi pamomong semua penguasa atau manusia di Jawa, Nusantara. Sabdo Palon atau Semar atau Ismoyo diberi beberapa gelar, yaitu Batara Semar, Batara Ismoyo, Batara Isworo, Batara Samara, Sang Hyang Jagat Wungku, Sang Hyang Jati Waseso, Sang Hyang Suryakanta. Sedangkan dalam filosofi Jawa, Semar disebut juga Badra, yang kira-kira bila diterjemahkan berarti mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sabdo Palon diyakini sebagai penjelmaan Ismoyo atau Semar. Mitologi ini sebenarnya memiliki makna bahwa para penguasa yang diasuh atau dimong Sabdo Palon itu merupakan penguasa yang memiliki kedaulatan spiritual, yaitu penguasa yang agung, Binotoro, penguasa yang dipatuhi oleh seluruh rakyatnya dan disegani oleh penguasa-penguasa negara lain. Cerita yang banyak diyakini oleh para ahli kebatinan. Tugas Sabdo Palon terakhir adalah momong Prabu Brawijaya V di Mojopahit. Sabdo Palon memilih berpisah dengan momongannya karena Prabu Brawijaya pindah agama dari agama Siwa Buddha atau campuran Jawa, Hindu, dan Buddha menjadi Islam yang datang dari Arab. Dengan begitu, Prabu Brawijaya dianggap telah kehilangan kedaulatan spiritualnya. Sabdo Palon memilih mengundurkan diri dari kedudukannya, yaitu sebagai pamomong raja, kemudian bertapa tidur di pusat kawah Gunung Merapi selama 500 tahun. Selama Sabdo Palon bertapa itu, tanah Jawa tidak akan memiliki kedaulatan lagi, serta tidak dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Terbukti bahwa sejak zaman Demak hingga Mataram Islam, para sultannya perlu memohon legitimasi kekuasaannya kepada ulama Mekah. Sedang para sultan dari wilayah Sumatera dan Banten, serta banyak lagi dari Indonesia Timur, memohon legitimasinya dari Daulah Ottoman Turki. Kesultanan Aceh sebelum perang melawan Belanda sebenarnya adalah salah satu wilayah Kesultanan Turki itu. Setelah itu, Jawa dan Nusantara dijajah Belanda, Inggris, dan Jepang. Itu berarti Jawa dan Nusantara tidak lagi memiliki kedaulatan spiritual. Meskipun dapat dikaji seperti itu, tetapi sebaiknya cerita mitologi Jawa tentang Sabdo Palon itu jangan diartikan sebagai penolakan Jawa terhadap Islam. Karena tidak ada ceritanya peradaban dan kebudayaan Jawa itu menolak masuknya paham agama macam apapun. Malah, Jawa biasanya dapat mendukung sehingga agama-agama yang masuk itu mencapai kemasannya di tanah Jawa. Tuntunan Jawa tentang penyembahan pribadi kepada Yang Maha Kuasa dibebaskan, terserah kepada pilihan masing-masing. Mau menyembah dengan cara agama apa saja tidak akan pernah disalahkan. Pokoknya paham dasar harus dilaksanakan manusia adalah ketika hidup bermasyarakat
bergaul dengan sesama makhluk Tuhan yang Maha Agung. Jenis apapun, kewajibannya, setiap orang diharuskan ikut memperindah keindahan jagat dengan cara memelihara dan melestarikan keselarasan atau keharmonisan antar sesama makhluk dan menjauhkan diri dari perselisihan. Sekali lagi, Memayu Hayoning Pawono. Cerita Sabdo Palon itu, apabila benar-benar didalami sungguh-sungguh, malah jelas menggambarkan kesalahan Prabu Brawijaya dalam mengelola kedaulatan yang digenggamnya. Sebab Prabu Brawijaya yang kaya raya dan berkedudukan sebagai maharaja, diukung Raja Brana lan kuasa, lupa melaksanakan amanah kedaulatannya dengan benar. Ceritanya, Prabu Brawijaya terakhir memiliki selir yang banyak sekali, maka anaknya juga sangat banyak. Semua anak-anak itu lalu diberi kedudukan mengurus pemerintahan negara Mojopahit. Oleh sebab itu, Raja Mojopahit lalu hilang kewibawaannya. Negara besar itu menjadi ringkih. Akhirnya ketika para bupati pesisir membantu Demak berperang dengan Mojopahit, rakyat Mojopahit tidak mau membela atau tidak ikut mempertahankannya. Sabdo Palon sebenarnya merupakan simbol atau personifikasi kesetiaan rakyat kepada rajanya, kepada pemimpin negaranya, atau kepada pemerintahannya. Sabdo Palon memilih pisah dari Prabu Brawijaya, berarti rakyat sudah kehilangan kesetiaannya kepada Raja Majapahit itu. Istilahnya, terjadi pembangunan publik terhadap kepemimpinan Brawijaya. Tidak mau membela kerajaan ketika berperang melawan Demak dan bupati-bupati pesisir. Cerita itu disamarkan dengan pernyataan bahwa Sabdo Palon akan bertapa tidur selama 500 tahun. Cerita itu juga memuat pengertian bahwa 500 tahun setelah runtuhnya Mojopahit, rakyat Jawa atau Nusantara akan tumbuh kembali kesadarannya sebagai bangsa terjajah dan akan memiliki kesetiaan kembali kepada pemimpin bangsanya. Munculnya rasa kebangsaan dan kesetiaan terhadap tanah air itu digambarkan tidak dapat dibendung, seperti meletusnya Gunung Merapi. Namanya disebutkan dalam serat Dharma Gandul, suatu tembang Mojopat, kesusteraan Jawa Baru, berbahasa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima suatu Prabu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Umumnya, dalam sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardhana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun. Saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Hindu. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama Buddha. Serat Dharma Wulan juga berkisah tentang tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan revivalis Hindu di Jawa, serta di kalangan aliran tertentu, penghayat kejawen. Patung untuk menghormatinya dapat dijumpai di Candi Ceto, Jawa Tengah. Sabdo Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Noyo Genggong, sesama penasihat Brawijaya V. Sebenarnya, tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasihat spiritual Prabu Brawijaya V yang memerintah pada tahun 1453 hingga 1478 tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Dharma Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo
1135 hingga 1157 juga disebut-sebut, yaitu bait ke-164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Patra Indra sebagai berikut. Mumpuni sekabehing laku nukel tanah Jawa kaping pindho, ngerake jin setan kumoro prewangan, para lelembut ke bawah perintah. Saiko proyo kinen ambantu menungso Jawa pada asesanti Tri Sulaweda, landhepe Triniji Suci, bener, jejeg, jujur, kadereake sabdo palon lan noyo genggong, yang artinya menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa, berpedoman pada Tri Sulaweda. Tajamnya Tritunggal nan suci, bener, lurus, jujur, didampingi sabdo palon dan noyo genggong. Ngluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasorake liyan. Para kawula padha suka-suka merga adiling pangeran wis teka. Ratune nyembah kawula, angagem Tri Sulaweda. Para pandita hiya pada muja, yaiku momongane kaki sabdo palon sing wis aduwirang nanging kondang. Genaha kacetha kanthi jingklang, nora ana wong resula kurang, iya iku tandane kalabendu wis minger. Canti waktu jejering kalamukti, andayani indring jagat raya pada asung bekti, yang artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Tri Sulaweda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya sabdo palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kalabendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan. Memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Sabdo palon ature sendu, kula niki ratu dang hyang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata dadosa momongan kula. Wiwit saking leluhur paduka rumiyin, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem lan Bambang Sakri, run tumurun ngantos dumugi sapriki, kula momong pikukuh lajar Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 tahun momong lajar Jawi, boten wonten ingkang ewah agamanipun. Yang artinya sabdo palon berkata sedih, hamba ini ratu dang hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri. Turun-temurun sampai sekarang, hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini, usia hamba sudah 2000 tahun, lebih 3 tahun. Dalam mengasuh raja-raja tanah Jawa, tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan di atas menyatakan bahwa sabdo palon atau Semar telah ada di bumi Nusantara ini, bahkan 525 tahun sebelum Masehi. Jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478, saat ini berarti usia sabdo palon telah mencapai 2530 tahun lebih. Setidaknya, perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita. Walaupun angka-angka yang menunjuk masa di dalam wasiat leluhur sangat toleransif sifatnya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus, bagi yang memahami lebih dalam lagi,
Keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putra mencolo putri, artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud perlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawaro Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritualis Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, Paduka Punopo kekilapan datang nama kula Sabdo Palon. Sabda tegesipun pamuwus. Palon pikukuh kandang. Noyo tegesipun ulat. Genggong langgeng boten ewah. Dados wicanten kula punika kenging kangge pikekah ulat pasemonging tanah Jawi. Langgeng selaminipun. Yang artinya, apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata. Palon adalah kayu pengacing kandang. Noyo artinya pandangan. Genggong artinya langgeng, tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar, telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir, atau salah dalam perbuatan, terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi, Semar merupakan pamomong yang tuturi handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati, juga waskito atau ngerti sadurunge winara. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada tuannya. Semar atau kakek Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain. Dalam serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan itu, yang artinya, Paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan celaka. Jawi atau orang Jawa yang memahami Kawaro Jawa, tinggal Jawan atau kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat, tentu akan dipimpin orang Jawa atau Jawi yang mengerti. Sang Prabu diaturi ngeyektosi, ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa, agemaning Kawaro, yaiku sing diemong Sabdo Palon. Wong Jawan arep diwulang, weruha marang bener luput. Yang artinya, Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti, kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh, berpegang pada Kawaro Jawa, ya, itulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawan atau yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar melihat benar salahnya. Dari dua ungkapan di atas, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kawaro Jawa atau tiang Jawi yang akan memimpin bumi Nusantara ini.
Juga dikatakan bahwa ada saat nanti datang orang Jawa asuhan Sabdo Palon yang memakai nama sepuh atau tua, bisa jadi mbah, aki, ataupun eyang, yang memegang teguh Kawruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabdo prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual atau seorang pandito, ibarat Arjuna dan Semar atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abhyasa. Lebih lanjut diceritakan, Sang Prabu kersane arep ngrangkul Sabdo Palon lan Naya Genggong, nanging wong loro mau banjur musnah, yang artinya Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdo Palon dan Naya Genggong, namun dua orang itu kemudian raib. Sang Prabu hanya heran dan bingung, kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdo Palon di tanah Jawa, membawa asuhannya." Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah Pulau Bali. Untuk mengetahui lebih lanjut, guna menguak misteri ini, ada baiknya kita kaji sedikit tentang ramalan Sabdo Palon berikut ini. Ramalan Sabdo Palon yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ingatlah kepada kisah lama yang ditulis di dalam buku Babat tentang negara Mojopahit. Waktu itu Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga, didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabdo Palon dan Naya Genggong. Prabu Brawijaya berkata lembut kepada punakawannya, "Sabdo Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimanakah kamu? Lebih baik ikut Islam sekali, sebuah agama suci dan baik." Sabdo Palon menjawab, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar dan hyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Berpisah dengan Sang Prabu, kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama Buddha lagi. Maksudnya Kawruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, saya akan hancurkan menjadi makanan jin, setan, dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya. Bila belum saya hancur leburkan, saya akan membuat tanda akan datanya kata-kata saya ini. Bila kelak Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, lahar tersebut mengalir ke arah barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Budi atau Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun lawan Sabta Ngestiaji. Umpama seorang menyeberang sungai, sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi terbesar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya.
saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja, hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis, banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya, sebab berebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut berjalan, disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa. Bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa. Di sana-sini banyak orang mati. Hujan tidak tepat waktunya. Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir, sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap, airnya naik ke daratan, merusakkan kanan kiri. Kayu-kayu banyak yang hanyut. Yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri, sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga. Muncullah perkasakan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu di sana-sini. Banyak yang sakit. Penyakit pun rupa-rupa. Banyak yang tidak dapat sembuh. Kebanyakan mereka meninggal dunia. Demikianlah kata-kata Sabdo Palon yang segera menghilang. Sebentar tidak tampak lagi dirinya. Kembali ke alamnya. Prabu Brawijaya tertegun sejenak. Sama sekali tidak dapat berbicara. Hatinya kecewa sekali dan merasa salah. Namun bagaimana lagi? Segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi. Dari bait-bait di atas, dapatlah kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya untuk kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa, titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu, Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya, adalah alam kahyangan atau alam dewa-dewa. Kembali sebagai wujud dewa, Sang Hyang Ismoyo. Lamanya pergi selama 500 tahun, dan kemudian Sabdo Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa atau tataran Nusantara dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap. Dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabdo Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejewantah. Mari kita renungkan sesaat tentang kejadian muntahnya lahar Gunung Merapi tahun lalu, di mana untuk pertama kalinya ditetapkan tingkat statusnya menjadi yang tertinggi, yaitu awas Merapi. Saat kejadian malam itu, lahar Merapi keluar bergerak ke arah barat daya. Pada hari itu, tanggal 13 Mei 2006, adalah malam bulan purnama, bertepatan dengan Hari Raya Waisak, Buddha, dan Hari Raya Kuningan Hindu. Secara hakikat nama, Sabdo Palon Noyo Kenggong adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu-Buddha atau Shiva-Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Apabila angka tanggal, bulan, dan tahun dijumlahkan, maka
1 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 6 sama dengan 17. 1 tambah 7 sama dengan 8. Angka 17 kita kenal merupakan angka keramat. 17 merupakan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Di dalam syariat Islam, 17 juga merupakan lambang hakikat dari bumi Sabitu dan langit Sabitu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan angka 8 merupakan lambang 8 penjuru mata angin. Di Bali, hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan zat kayangan jagat. Artinya, dalam kejadian ini, 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo atau Sabdo Palon untuk turun ke bumi. Di dalam Kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. Dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi atau menitis. Siapa sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong? Setelah kita membaca dan memahami secara keseluruhan wasiat-wasiat leluhur Nusantara, maka telah sampai saatnya kita mengulas sesuai dengan pemahaman kita tentang siapa sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Sabdo Palon adalah seorang ponokawan Prabu Brawijaya, penasehat spiritual dan pandita sakti Kerajaan Mojopahit. Dari penelusuran secara spiritual, Sabdo Palon itu sejatinya adalah beliau Dang Hyang Nirarta atau Empu Dwi Jendra, penanda sakti Wawurawu, Tuan Semeru yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu. Dari referensi yang saya dapatkan, Dang Hyang Nirarta adalah anak dari Dang Hyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dang Hyang Angso Kanata, penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarta adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Beliau juga diberi nama Empu Dwi Jendra dan dijuluki penanda sakti Wawurawu. Beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dalam Dwi Jendra Tatwa dikisahkan sebagai berikut. Pada masa Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang begawan yang bernama Dang Hyang Dwi Jendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual, peningkatan kemakmuran, dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Beliau dikenal dalam menyebarkan agama Hindu dengan nama Dharma Yatra. Di Lombok, beliau disebut Tuan Semeru atau Guru dari Semeru, nama sebuah gunung di Jawa Timur. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Maksud hati hendak melerai pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Ditandai dengan berbagai bencana alam yang ditengarai, turut ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Mojopahit. Salah satunya adalah bencana alam Pegunungan Anyar. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Mojopahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirarta hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Belambangan. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Belambangan sekitar tahun Caka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Beliau mendapat wahyu di puncak Jembrana bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa, yakni pemujaan Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Dang Hyang Nirarta
Dijuluki pula penanda sakti Wawurawu karena beliau mempunyai kemampuan supranatural yang membuat dalam Watu Renggong sangat kagum, sehingga beliau diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan. Ketika itu Bali Dwipa mencapai zaman keemasan karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik. Hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat agama ditegakkan. Prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh atau klan disusun. Awik-awik desa adat pekraman dibuat, organisasi subak ditumbuh kembangkan, dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu, begitu juga mendorong penciptanya karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar atau kidung atau kekawin. Pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim, membimbing umat adalah Purancak, Rambut Siwi, Pakendungan, Uluwatu, Bukit Gong, Bukit Payung, Sakenan, Air Ceruk, Tugu, Tengkulak, Goa Lawa, Pojok Batu, Suranadi, Lombok, Pangajengan, Masjati, Peti, Tenget, Amertasari, Melanting, Pulaki, Buk Cabe, Dalem Kendamayu, Pucak Tedung, dan lain-lain. Akhirnya Dang Hyang Nirarta menghilang gaib atau moksa di Pulau Uluwatu. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman, Sang Hyang Widiwasa, meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. Inilah 10 pesan dari beliau, Dang Hyang Nirarta, sebagai berikut, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan, utama orang yang membangun telaga. Banyaknya 100, kalah keutamaannya itu, oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Korban suci 100 kali ini kalah oleh anak baik seorang. Yang kedua, ayahanda memberitahumu anakku, tata cara menjadi anak, jangan durhaka pada leluhur. Orang yang disebut guru, 3 banyaknya yang disebut guru, Guru Reka, Guru Prabu, dan Guru Tapak yang mengajar itu. Yang ketiga, lebih baik hati-hati dalam berbicara kepada semua orang. Tak akan ternoda keturunannya, tak ada yang akan mencaci maki. Lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tak akan tersandung dan tidak akan menginjak kotoran. Yang keempat, mulai sekarang lakukanlah berdua. Patut utamakan tingkah laku yang benar, seperti menggunakan mata, gunanya untuk melihat. Memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekedar melihat. Yang kelima, kegunaan punya telinga, sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar, camkan dan simpan dalam hati. Jangan semua hal didengarkan. Yang keenam, jangan segalanya dicium, sok baru dapat mencium. Baik-baiklah caranya merasakan, agar bisa melaksanakannya. Kegunaan mulut untuk berbicara, jangan berbicara sembarangan. Hal yang benar hendaknya diucapkan. Yang ketujuh, memiliki tangan jangan usil, hati-hati menggunakan, agar selalu mendapat kebenaran. Begitu pula dalam melangkahkan kaki, hati-hatilah melangkahkannya. Bila kesandung, pasti kita yang menahan menderitanya. Yang kedelapan, kebenaran hendaknya diperbuat, agar menemukan keselamatan. Jangan henti-hentinya berbuat baik, ibaratnya bagai bercocok tanam. Tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam, tak mungkin tidak akan berhasil. Yang kesembilan, pilihlah perbuatan yang baik, seperti orang ke pasar, bermaksud hendak berbelanja. Juga masih memilih, tidak mau membeli yang rusak, pasti yang baik dibelinya, sama halnya dengan memilih tingkah laku.
Yang ke-10, pilihlah tingkah laku yang baik. Jangan mau memakai tingkah laku yang jahat. Betul-betul hina nilainya. Ditambah lagi tiada disukai masyarakat. Kemanapun dibawa takkan laku. Begitulah sebenarnya anakku. Akhirnya, dengan penelusuran secara spiritual, dapatlah disimpulkan. Jadi yang dikatakan putra Betara Indra oleh Joyoboyo, budak Angon, oleh Prabu Siliwangi, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, oleh Ronggo Warsito itu, tidak lain dan tidak bukan, adalah Sabdo Palon, yang sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta, atau Empu Dwi Jendra, penanda sakti Wawurawu, Tuan Semeru. Itulah akhir pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.